ada jawaban sih? Shalom. Nah, itu anak-anak Tuhan harus tetap semangat, bersukaria. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang beri salam untuk papa, mama, kakak, adik. Adik-adik sudah siap kan? Kita akan mulai ibadah hari Minggu. Semua siapkan untuk kita melakukan ibadah pada minggu ini. Adik-adik, kita nyanyi dulu yuk. Mari kita bersukaria. Harus bersukaria memuji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan lagu berikutnya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Kita juga nyanyikan 2 kali ya. Siapkan tangan di pinggang. Kita pakai gerakan nyanyinya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai kami dalam ibadah pada minggu ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Masih kecil, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan kami pun juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38. Adik-adik dengarkan ya firman Tuhan ini dulu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digontang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Adik-adik, ada dua anak. Mereka berteman, selalu bermain bersama. Namanya Adi dan Dido. Suatu hari, Adi dan Dido berantem. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa adik-adik ya? Oh, ternyata gara-gara berebut mainan. Adi tidak mau mengalah, begitu juga Dido. Dido tidak mau mengalah karena merasa bahwa Adi bersalah, sudah merebut mainannya. Di sisi lain, Adi merasa bahwa dia hanya mau pinjam sebentar. Adik-adik, ternyata dari pertengkaran itu mereka tidak mau saling menyapa. Mereka akhirnya bermusuhan. Pertengkaran mereka ini terdengar sampai ke kakak Layan. Kakak Layan memanggil mereka berdua dan meminta Adi dan Dido untuk saling mengampuni. Keduanya salah. Yang satu tidak bisa sabar, yang satu merebut. Nah, ini harus diselesaikan. Harus belajar bersabar, dan satunya lagi harus minta izin baik-baik kalau mau meminjam mainannya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, bolehkah kita bersikap seperti itu? Saling benci, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Nah, apa kata firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 37 bagian akhir? Coba adik-adik baca. Bagaimana bunyinya? Ya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita pada sekarang ini. Apakah Tuhan Yesus
hanya mengajarkan saja. Tidak. Ini buktinya. Ayo kita lihat video ini. Adik-adik lihat dan nanti adik-adik perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, setelah melihat video ini, mengapa Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib? Ya, benar. Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, Dia tidak mau kita dihukum. Itu artinya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Kita manusia yang berdosa ini, yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka Tuhan Yesus mau agar kita meneladaninya, mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu hidup saling mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita pun juga tidak akan diampuni. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita agar kita hidup saling mengampuni, tidak memusuhi sesama, hidup rukun satu dengan yang lain. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu Rukun Cinta satu dengan yang lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa meneladani Tuhan Yesus, belajar mengampuni, belajar untuk hidup saling mengasihi, rukun satu dengan yang lain. Berikan kami Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa. Tuhan berkati negara dan bangsa kami, Indonesia ini, agar dapat cepat menyelesaikan virus corona yang melanda negara kami.
bahkan dunia ini. Tuhan berkati para dokter, para medis, semua yang ikut ambil bagian agar dapat memutus rantai virus 19 ini, virus corona ini. Mereka semua dikuatkan, mereka semua diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang diusahakan oleh pemerintah kami dapat terselesaikan. Kami berdoa untuk para pasien. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan untuk bisa melawan virus corona ini, agar mereka dapat sembuh dari virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak kami Bonita yang baru saja menyelesaikan operasi usus buntu. Tuhan memberkati obat yang diminum, Tuhan berkati makanan minuman, agar semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan kembali untuk anak kami Bonita. Berkati dia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang lain yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan juga tolong mereka, jamah tubuh mereka. Berikanlah pemulihan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan Yesus juga berkati gereja kami Kentakasih agar dapat melakukan pelayanan dalam pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Seperti pelajaran hari ini, kita belajar untuk mengasihi, mengampuni satu sama dengan yang lain. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin.